Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar anak-anak? Baik ya? Baik. Kita mulai ya pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kelas 10. Baik. Pertama-tama mau ucapkan selamat, kalian sudah bisa bergabung menjadi keluarga besar Mansatu Kota Bogor. Ya. Bagaimana pembelajaran di Mansatu Kota Bogor sudah 4 hari ini? Menyenangkan. Alhamdulillah ya, menyenangkan ya. Oke. Baik. Hari ini sesuai jadwal, Bapak mengajar di kelas ini yaitu mengajar pelajaran sejarah. Oke, nah sebelum mulai pembelajaran seperti biasa Bapak akan melakukan resensi dulu ya. Resensi dulu. Nanti yang Bapak sebutkan namanya kita bandingkan nama ya, bilang ya. Baik, hari ini tanggal 27 ya? Ya. 27. Ada adik nomor yang mana? Oke, jadi ya. Nomornya ada ya. Nah, sampai bisa ditentukan. Ada Azra, ada Dapi, yang mana Dapi? Oke. Ada Zira yang mana? Oke. Ada Panas? Ada Fitri? Ada Alicia? Oke, ini depannya. Oke. Nah, sudah tampak ya? Baik. Coba perhatikan gambar tersebut. Boleh perhatikan? Ya. Kira-kira gambar tersebut apa hubungannya dengan sejarah? Ayo, ada yang bisa menjawab. Itu gambar apa kira-kira? Gambar kejadian masa lalu ini sudah sejati kan ya? Oke, itu gambar perahu belum? Terus ada lagi coba jawaban yang lain. Gambar perahu apa kira-kira itu? Pedagang dari Arab, Masya Allah. Udah tahu ya? Dari Arab. Apa yang dikasih? Oke. Ada lagi yang lain? Kira-kira ini gambar apa di mana? Di laut ya. Di belakangnya ada batu. Canggih, dia betul. Saya tadi jawab. Oke, kasih tepuk tangan yang jawab. Ini adalah sebuah relief candi. Kira-kira candi apa? Ada lagi? Borobudur. Tadi siapa yang jawab? Oke, tepuk tangan jadi ya. Ya. Lalu apa hubungannya Borobudur dengan ya? Peninggalan masa lalu, ya. Ya, karena sejarah bicara tentang masa lalu. Ya. Oke. Nah, karena ya hari ini kita akan belajar tentang apa itu sejarah dan Borobudur adalah salah satu bagian dari sejarah Nusantara yang sangat dominan dan baik. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke. Sebelumnya di SMP atau di MTS pernah belajar sejarah? Nah, belajar sejarah apa aja waktu di MTS? Sejarah kebudayaan Islam. Oke, apalagi? Waktu itu pelajarannya disatukan ya dengan IPS ya, bagian dari IPS integrasi ya. Oke. Waktu
MTS di SMP belajar tentang sejarah itu di masa lalu. Baik. Kemudian selanjutnya, maka kalian mendengar tokoh sejarah yang menjelaskan tentang pengertian sejarah. Ada yang tahu pendapat sejarawan tentang pengertian sejarah? Menurut Herodotus tahu? Atau menurut Strabo atau itu? Belum tahu juga. Bahkan siapa mereka kita belum tahu kan? Oh iya, ini juga. Baik, hari ini Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita. Ingat, tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan mempelajari ya pengertian sejarah menurut pendapat para ahli. Dan itu tujuan pembelajarannya. Harapannya nanti setelah pembelajaran ini selesai, di akhir pembelajaran kalian bisa menjelaskan pengertian sejarah menurut pendapat para ahli. Oke. Baik. Nah, tapi sebelum ke menurut pendapat para ahli, mari kita kenali dulu asal usul kata sejarah. Ya. Mohon baik-baik. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, dari kata sajarotun, artinya pohon. Pohon merujuk pada silsilah, terutama silsilah raja atau dinasti pada masa lalu. Ya, perhatikan gambarnya. Ya, itu ada gambar pohon. Tetapi Pak, pertanyaannya, ada yang bertanya nggak? Kok pohon sih? Apa hubungannya pohon dengan kata sejarah? Pohon simbol kehidupan, betul tangan. Ya, betul sekali. Pohon simbol kehidupan. Seperti itulah peristiwa sejarah. Ya, seperti pohon, karena pohon saling berkaitan. Nah, ini pertanyaannya tadi. Mengapa pohon yang dipilih sebagai asal dari kata sejarah? Ini adalah pohon sejarah pada setiap peristiwa yang sangat berkaitan dan memengaruhi masa yang akan datang. Gitu. Nah, jadi saling berkaitan peristiwa ini. Peristiwa yang terjadi hari ini itu berkaitan dengan peristiwa sebelumnya. Contoh peristiwa masalah. Kalian tidak akan ada hari ini kalau tidak ikut masalah. Dan tidak akan ikut masalah kalau tidak daftar di sini. Ah, itu logika sederhana peristiwa yang saling berkaitan. Bahkan sampai masa yang akan datang. Kalian nanti masa yang akan datang sukses menjadi sarjana di masa depan. Amin. Di masa depan itu berkaitan dengan peristiwa hari ini. Tidak mungkin ada jadi sarjana kalau nggak sekolah. Jadi kita lihat dulu apa yang itu saling berkaitan. Itu logika sederhana peristiwa yang saling berkaitan. Oke, ya. Nah, jawaban lainnya tadi betul. Pohon sebagai simbol kehidupan, dari akar hingga daunnya saling berkaitan. Perhatikan pohon itu, gambar pohon itu. Ya, ada paling bawah apa? Akar. Kemudian setelah akar batang, setelah batang daun, setelah daun gitu, ada buahnya ya. Gitu. Jadi tidak ada daun yang tidak menempel kepada ranting itu. Ya. Jadi akar, batang, cabang, ranting dulu baru daun. Jadi setiap daun itu nempel kepada ranting. Tidak ada daun yang mayang di atasnya, daunnya bawahnya. Ini saling berkaitan. Seperti itulah peristiwa sejarah saling berkaitan. Nah, ini supaya lihat lagi. Nah, sejarah juga definisinya merujuk pada silsilah. Ya, merujuk pada silsilah. Jadi kan situ ada pohon silsilah. Maka dari itulah kata sejarah berasal dari kata sejarah itu yang artinya pohon. Maksudnya adalah pohon silsilah. Karena di masa lalu sejarah paling menceritakan silsilah dinasti, silsilah raja-raja yang bagaimana pemerintahan mereka selama
belajar kita hari ini kita akan menemukan, ya, mencari, kemudian menemukan pengertian sejarah menurut pendapat para ahli. Baik, untuk itu Bapak ingin kalian sekarang bergabung dengan teman di kelompoknya. Silakan, Bapak kasih waktu 2 menit untuk menyeting untuk diskusi. Oke, baiklah. Terima kasih sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, kelompok 4? Sip. Kelompok 5? Kelompok 6? Kelompok 7? Oke. Ada kelompok 8? Tidak ada. Oke, baik. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih sudah bergabung di kelompoknya. Baik, kita lanjutkan pembelajaran. Ya, hari ini kita akan mencari untuk menemukan pengertian sejarah menurut pendapat para ahli. Nah, perhatikan ke depan. Bapak diberikan sebuah lembar kerja peserta didik, ya, atau lembar kerja kelompok. Lembar kerja ini hanya contoh. Nanti akan menjelaskan apakah harus ada atau tidak. Oke, ada petunjuknya. Kerjakanlah tugas secara berkelompok. Tiap kelompok terdiri dari maksimal 4 atau 5 orang. Ya, kalian sudah 5 orang. Oke, tuh. Ya. Perintahnya adalah cari 4 gambar tokoh yang memberikan definisi makna sejarah. Ya, cari gambarnya Google dari internet, gambar-gambar tokoh-tokoh sejarawan yang membuat definisi tentang sejarah. Ya. Tadi Bapak sebutkan di awal ada tokoh Herodotus. Herodotus ini adalah tokoh yang disebut sebagai bapak sejarah karena beliau yang pertama kali menulis sejarah sesuai dengan fakta, ya, dan sesuai dengan kaidah-kaidah historia. Kemudian berikan penjelasan terkait makna sejarah berdasarkan definisi pemaknaan tokoh tersebut. Sudah ditemukan gambarnya, ada namanya, ya, gambar tokoh, nama tokoh siapa. Kemudian menurut beliau apa itu sejarah? Ya, cari, ya, bagaimana penjelasan beliau tentang sejarah. Kemudian hasil kerja kelompok boleh dalam bentuk tabel seperti ini. Silakan. Ya, kalian buat tabelnya di buku misalkan, ya, atau by web, ya, di handphone juga bisa. Atau boleh dalam bentuk PPT, ya, by aplikasi Canva misalkan. Banyak template yang bisa kalian lakukan. Atau boleh dalam bentuk poster dan infografis. Pernah buat poster? Nah, ya, jangankan poster Pak, JJ aja kemarin kita berdua. Ya. Oke, ya. Kemudian infografis. Infografis ini hampir sama dengan poster tapi lebih panjang, lebih besar. Kemudian seimbang antara gambar dengan tulisan. Kemudian dan boleh dalam bentuk video atau produk lainnya. Ya, oke. Bapak kasih waktu selama 20 menit untuk mengisi, ya, mencari, ya, 4 gambar tokoh. Kemudian kalian tuangkan dalam bentuk hasil kerja kelompok, boleh dalam bentuk PPT atau dalam bentuk poster. Silakan gunakan aplikasi Canva dan Simis. Sudah dipahami tugasnya? Oke, silakan mulai mengerjakan. Ya. Tuh. Baik, ini kelompok berapa? Kelompok 3. Sudah sampai di mana? Lagi cari fotonya. Coba dicek. Itu ya, fotonya ya. Itu foto dari siapa? 101 hijau. Tuh, oke. Ini kelompok berapa? 7. Sudah sampai di mana?
kelompok berapa? 5. Sudah sampai di mana? Baik. Lanjutkan ya, 3 kelompoknya dibagi tugas biar cepat. Ada yang mencari gambar, ada yang membuat template. Tuh. Oke, baiklah. Silakan disampaikan hasil dari kelompoknya. Kelompok berapa yang siap? Kelompok 3. Silakan dibantu oleh Mas ya. Silakan. Teman-teman mohon diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Sejarah menurut beberapa ahli. Yang pertama dari Herodotus, yaitu sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan melintang dan tinggi, rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia. Yang kedua dari Herbert Hollywood, yaitu sejarah adalah sebagai penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa yang lampau. Yang ketiga dari Sampurna Sanjayitro, sejarah dibatasi oleh 2 hal, sejarah dalam arti objektif dan subjektif. Sejarah objektif menunjuk pada peristiwa atau kejadian itu sendiri. Secara subjektif, sejarah yang telah ditulis sejarawan. Dan yang terakhir yaitu sejarah adalah keseluruhan perubahan, kejadian, peristiwa, dan perbuatan yang memang benar-benar terjadi. Maka dari itu, kesimpulannya adalah sejarah adalah kejadian dan kejadian nyata yang benar-benar terjadi di masa lalu. Demikian saja sebagian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih tepuk tangan buat kelompok 3 luar biasa. Oke, baiklah. Setelah membaca tadi, akhirnya sekarang kita tahu ya bagaimana pendapat sejarawan tentang pengertian sejarah. Oke, yang pertama ada Herodotus ya. Sebagai lupa sejarah, dia bisa memberikan penjelasan tentang sejarah. Silakan yang mau menjelaskan tentang Herodotus berdiri. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Baik, silakan jelaskan bagaimana menurut Herodotus. Oke, tepuk tangan, betul ya. Baik, selanjutnya ada juga sejarawan yang bernama Ibnu Khaldun. Siapa yang mau menjelaskan? Oke, silakan berdiri. Bagaimana menurut Ibnu Khaldun? Menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan umat manusia atau perubahan dunia serta perubahan-perubahan watak pada masyarakat itu sendiri. Oke, tepuk tangan luar biasa ya. Baik, ada lagi sejarawan lainnya. Ada Sampurna Sanjayitro. Siapa menjelaskan? Oke, silakan. Sampurna Sanjayitro adalah gambaran tentang masa lalu yang diceritakan sebagai makhluk sosial yang disusun oleh ilmiah secara ilmiah dan lengkap. Oke, tepuk tangan. Baik, ada contoh kalau lainnya tentang penelitian sejarah? Ada dari tokoh lainnya? Sudah cukup? Oke, baiklah, silakan. Satu. Oke, baiklah anak-anak, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Dan silakan kembali ke meja awal, ke posisi awal. Ya, sampai ketemu di minggu yang akan datang. Terima kasih, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.